Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Podcast. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Pada pembahasan kali ini kita akan menyimak bersama penjelasan-penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah seputar keislaman. Mas Donse bertanya kepada Ustadz Khalid Basalamah, apakah semua orang muslim itu masuk surga? Maka dijawablah, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan iya, semua orang muslim masuk surga. Terus Mas Densu terkejut. Untuk itu penasaran, sahabat podcast, mari simak videonya sampai selesai. Lompat-lompat nih, ada pertanyaan dari netizen yang beda-beda. Pertanyaan pertama ini dari Kristen ini, dia bertanya, apakah semua orang Islam masuk surga? Apakah semua orang Islam? Iya, jawabannya iya. Pasti. Iya, iya apa insya Allah? Enggak, iya. Loh, insya Allah itu dalam Islam pasti loh. Pasti. Ya, jadi soalnya ada kalau- yang bilang mungkin. Enggak, kalau ada seorang muslim yang dia mengatakan, dia undang misalnya, kamu datang ke rumah saya, dia mengatakan insya Allah, berarti itu pasti. Oh. Insya Allah itu bukan berarti meraba-raba ya. Iya, Karena banyak insya yang- Allah itu artinya kalau Allah mengizinkan, berarti pasti. Kalau dia tidak datang, berarti betul-betul Allah menghalangi dia. Dalam arti kata sini, dia ada halangan udzur, kayak sakit, kayak ada gempa, bencana alam. Jadi, nggak boleh insya Allah itu digunakan untuk hal yang raba-raba. Iya, karena pada prakteknya kan begitu dia bilang, insya Allah saya datang. Insya Allah saya datang. Tapi dia nggak datang. Nah, itu keliru. Nah, terus Karena- kemudian dia bilang, ya Allah tidak mengizinkan. Dia belok gitu. Nah, Dia belok gitu. itu secara individu keliru, nggak bisa begitu. Keliru ya? Harusnya dalam hukum Islam tidak begitu. Kalau sudah mengatakan insya Allah, malah itu keberkahan dia dapatkan. Ya, keberkahan justru dia mengatakan dengan izin Allah atau kalau Allah izinkan itu berarti dia minta Allah akan mudahkan dia. Oke. Pilihkan bagi dia yang terbaik, datang atau tidak, kerja atau tidak, nikah atau tidak kan Iya, gitu. iya. Nah, itu insya Allah memastikan itu. Oke. Sebenarnya begitu. Berarti kalau tadi jawabannya pasti, insya Allah itu pasti masuk surga, berarti siapa yang menjamin pasti masuk surga? Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri beliau mengatakan semua tidak akan masuk surga kecuali jiwa muslim. Bahasa jiwa ini sebenarnya ya dianya kita Iya, rohnya. karena kita nggak mungkin roh itu masuk surga sendirian. Iya, iya. Kan Fisiknya gitu. kan nggak ikut. Iya. Nah, juga dalam sebuah hadis akan dikeluarkan dari neraka siapapun dalam hatinya seperti biji sawi dari kalimat la ilaha illallah. Artinya dia muslim. Jadi kan gini, ahli surga itu kan dibagi menjadi dua. Kalau dalam Islam, ada yang masuk surga dari awal, memang dia lolos gitu ya tanpa hisab, karena memang amal baiknya banyak banget. Ada itu. Ada, kan para nabi-nabi kan mereka masuk surga tanpa hisab kan? Oh, kalau Nabi itu udah digambarkan Contoh. dia tanpa hisab. Ya, atau misalnya ada memang orang yang sangat soleh, dia sangat baik. Ada juga. Selama hidupnya itu udah 24 jam dia mengontrol terus dirinya. Ya tidak ada yang haram, dia selalu dari kewajiban kepada kewajiban yang lain. Sibuk dari sholat ke sholat, dari puasa ke puasa, dari itu. Jadi nggak ada dosa dong. Iya, bisa dikatakan begitu sebenarnya. Oh, oke. Mungkin kalaupun ada pelanggaran kecil sekali. Jadi sehingga dia ini sebenarnya apa yang mau dihukum? Dia nggak ada gitu. Paham kalau itu. Nah ini bisa. Makanya ada beberapa orang di masa Nabi Muhammad SAW, beliau tunjuk, beliau mengatakan, seperti tadi yang Abu Bakar, Umar, beliau tunjuk, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, beliau tunjuk. Karena memang orang-orang ini sudah terlihat, dan Allah turunkan wahyu, ini orang-orang ahli surga nih, disebutin nama mereka. Ada juga orang yang masuk surga, masih sama kelompok yang ini, yang pertama ini, dia masuk surga tapi ditimbang dulu amalnya. Nanti kalau di hari kiamat amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, masuk surga. Nah gitu kan, ini golongan pertama yang masuk surga. Golongan kedua dikenal dengan usatul mukminin. Maksudnya orang-orang beriman tapi masih dominan dosa daripada amal baiknya. Contoh misalnya dosanya 1000, amal solehnya 900. Dia masih selisih 100. 100 ini harus dibersihkan dulu di neraka. Oh, dicuci ibaratnya. Iya. Setelah dia bersih, dimasukkan ke surga. Nah, semuanya orang muslim itu walaupun dia masuk neraka dulu, dia akan masuk ke dalam surga. Tapi setelah pembersihan. Nah, surga dan neraka di dalam Islam dengan di dalam agama lain, anggaplah Kristen, apakah sama Ustaz kalau di dalam Islam itu sendiri? Sebatas ilmu saya ya, semua agama profetis, Yahudi, Nasrani, dan Muslim, saya yakin sama surganya. Sama surga. Saya yakin sama, ya. Menurut keyakinan saya yakin pasti sama. Karena sebenarnya penyampaian tentang masalah alam akhirat ini, surga dan neraka itu, dan bersumber dari nabi-nabi memang yang Allah utus, itu saya yakin tidak ada perselisihan dalam masalah Tidak itu. ada perselisihan surga. Maksudnya jenis surganya itu ya, dan jenis nerakanya. Ya. Tapi mungkin yang berbeda adalah bagaimana sampai ke sananya kan gitu. Iya, betul. Nah, tapi kalau kita tanya bicara masalah fisiknya, pasti ini adalah ya sama. Oke, bisa nggak yang Kristen sampai ke surga yang sama ini dengan jalur Kristen? Oke. Dalam keyakinan umat Islam itu berlaku di masa Nabi Isa. Oke. Selama Nabi Muhammad belum diutus. Oh, Ya. jadi yang sudah meninggal di zaman Nabi Isa tuh bisa nyampe tuh? Iya. Nah, kalau... Karena bagi seorang muslim itu semua dianggap muslim. Oke. Jadi gini kan, kan Allah mengutus nabi dan rasul ya. Iya. Perbedaan definisi sederhananya, nabi itu seseorang yang Allah utus tidak membawa ajaran baru. Dia hanya mengingatkan
kaumnya apa yang disampaikan Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau Rasul itu membawa ajaran baru, tapi agamanya satu, tetap Islam gitu. Dia membawa syariat baru, hukum baru yang menghapus syariat sebelumnya. Nah gitu. Nah contoh misalnya Nabi Isa dalam keyakinan umat Islam dia Rasul. Semua Rasul pasti Nabi. Tidak semua Nabi itu Rasul. Karena Rasul ini lebih tinggi kedudukannya. Kalau Nabi hanya sekedar mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan sebelumnya gitu ya. Oh, berarti masuknya Rasul ya? Ya, Rasul Ibrahim itu Rasul juga iya maksudnya. dong. Oh, oke. Nah, kalau Rasul ini lebih tinggi karena dia semua Rasul pasti Nabi. Karena Rasul ini membawa syariat baru. Oke. Dari 124.000 Nabi yang Allah utus, itu 313 Rasul. Sedikit sekali Rasul itu. Iya. Nah, saya kasih contoh supaya lebih mendekatkan, karena ini panjang kalau mau dibahas. Iya, Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Rasul dalam keyakinan seorang Muslim. Artinya, dengan datangnya Nabi Isa dan turunnya Injil, syariat Nabi Musa dihapus. Taurat diyakini pernah turun, Nabi Musa pernah diutus, tapi tidak berlaku lagi isi Taurat. Karena sudah dihapus oleh Injil. Itulah fungsi Rasul. Dia membawa kitab baru, dia menghapus hukum kitab yang sebelumnya. Tapi tetap diyakini harus ada. Nah gitu ya. Nah Nabi Muhammad SAW juga seorang Rasul. Makanya waktu beliau datang, isi daripada Injil dan Taurat sudah diganti dengan Al-Quran. Tapi tetap diyakini Nabi Isa pernah diutus, Injil pernah turun. Nah gitu. Diganti apa digenapkan? Enggak. Secara hukum sudah diganti. Oke. Jadi tidak berlaku lagi hukum yang ada dalam Injil dan dalam Taurat. Sebagaimana tadi waktu sebelum Nabi Muhammad diutus, waktu Nabi Isa saja, isi Injil menghapus isi Taurat. Makanya sekarang teman-teman Nasrani kalau ditanya misalnya, bagaimana keyakinan Anda tentang orang Yahudi? Mereka bisa mengatakan mereka kafir. Karena tidak meyakini Isa. Nabi Isa. Iya, karena berhenti di Nabi Musa. Berarti Nabi Musa. Sementara ada kitab yang sudah datang sekarang, ada Rasul yang datang. Harusnya mereka sempurnakan keyakinan mereka. Iya. Nah begitu, itu estafetnya. Makanya itu Nabi Muhammad diutus dan Al-Quran turun juga mereka harus lanjutkan estafet itu. Ini berdasarkan pandangan Islamnya seperti Ya, itu. kita kan bicara pandangan Islam. Iya, pandangan Islamnya begitu. Jadi yang Kristen harus melanjutkan estafetnya ke Islamnya gitu. Betul. Oh. Dengan paham. tidak menghapus keyakinan tentang Nabi Isa sebagai utusan Allah. Injil pernah turun. Bagaimana kalau misalnya dia seorang Kristen, dia percaya, dia ikut Yesus, Isa dan Yesus sama nggak nih sebenarnya? Sama ya, oke. Terus dia pindahlah ke Islam berdasarkan keyakinannya, pengetahuannya masuk Islam. Tapi dia tetap mau ikut Yesus di situ. Berarti dia nggak pindah itu namanya. Kan dia ikut Rasulnya, Yesus, Isa. Jadi gini, seorang Muslim tetap meyakini kerasulan Nabi Isa. Itu dulu dipegangi. Iya betul. Ya, tetapi dia sempurnakan dengan datangnya Nabi Muhammad. Oke. Penyempurnaan gitu kan. Dan setelah dia masuk Islam, yang dia terapkan sebagai hukum harian dia, itu isi Al-Quran. Tetap diyakini Injil turun, kan gitu. Tapi yang ya dia sudah sholat, dia puasa. Sudah sholat, ya. Yang mungkin ini dalam Injil tidak ada kan gitu, atau berbeda. Nah itu baru Muslim namanya. Kalau dia mengatakan saya masuk Islam, tapi saya tetap berpegang bacanya Injil, saya tetap menerapkan hukum Injil, saya tidak mau pegang Al-Quran, ini belum dikatakan Muslim. Betul. Ya udah dia sama aja, dia tetap yakin. Makanya dalam sebuah hadis begini, kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad adalah utusan hamba dan utusan Allah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi dia selain yakin Allah, dia yakin Nabi Muhammad Nabi, dia juga yakin Isa adalah utusan Allah, dan juga dia yakin bahwasanya kalimat yang dilontarkan oleh Jibril kepada Maryam, ya bahwasanya engkau akan hamil, nanti itu adalah tiupan ruh dari Allah, dan itu benar. Serta juga Isa adalah ruh dari Allah yang ditiupkan secara langsung. Surga itu benar, neraka itu benar, maka dia akan masuk surga sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Jadi memang orang kalau syahadat sebenarnya dia tidak akan mungkin berpisah dengan Nabi Isa.